saat ini biarlah terus nama Tuhan semakin lebih lagi kita agungkan melewati live streaming ini. Biarlah saudara juga Tuhan terus memberkati kehidupan saudara dan kehidupan kita semua. Amin. Kita terus mau mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu baik sekarang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita terus mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara, mari terus kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan dalam waktu kita melewati live streaming ini. Biarlah dimanapun saudara berada pada saat ini, dimanapun apapun keadaan saudara pada saat ini, mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari serahkan kehidupanmu kepada Tuhan, sehingga di saat engkau menaikkan pujian penyembahan, di saat engkau mengagungkan nama Tuhan, Dia akan berkuasa atas kehidupan saya dan kehidupan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak saudara supaya kita terus mempersiapkan dalam roh kita, sehingga di saat kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, melewati ucapan syukur kita, melewati hati yang paling dalam, kita mau terus mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Dimanapun umat-Mu berada pada saat ini Tuhan, yang menyatukan kami untuk nonton ataupun melihat live streaming ini Bapa, kami rindu Allah Roh Kudus Engkau terus berkuasa, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih buat setiap kebaikan. Mulialah Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mengatakan kepada Tuhan bahwasanya Dia begitu baik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, yang melihat live streaming ini Bapa. Kami merindukan kuasa Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada umat-Mu Tuhan, sehingga di saat kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, sehingga di saat kami mengagungkan Tuhan, kami terus mau bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kami muliakan, kami bersyukur ya Roh, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Allah Roh Kudus. Teruslah Engkau berkarya di tempat ini Bapa. Teruslah curahkan Roh Kudus-Mu. Teruslah mengandung kuasa-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga di saat kami menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, itu lahir daripada dalam hati kami Tuhan, sehingga kami terus mau bersemangat, terus mau bersolat, terus mau mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kami terus mengundang kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini Bapa, sehingga kuasa-Mu tercurah kepada setiap kami anak-anak Tuhan
yang melihat live streaming ini Bapa. Apapun yang kami alami pribadi lepas pribadi Tuhan, melewati live streaming ini, kami akan dikuatkan, kami akan dipulihkan, dan kami akan dibebaskan. Karena kami tahu, di saat kami bersorak, di saat kami bersemangat di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memulihkan roh kami, sehingga melewati pujian penyembahan ini Bapa, kami terus mau hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terus Engkau berkarya di tempat ini Bapa. Kami mau terus mengangkat pujian kami. Biarlah kuasa-Mu, urapan-Mu yang akan menyertai kehidupan anak-anak Tuhan yang melihat live streaming ini. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau bersorak, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita tahu dan kita juga terus mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya sungai Tuhan yang terus mengalir untuk kehidupan saya dan untuk kehidupan saudara juga. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari saudara kita menari, yes Lord. Sungai pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam keberanganku. Yes Lord, melayanimu Tuhan dalam amal saudara. Dengan cintaku, Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Saya terus mau mengajak saudara, kita terus mau mengangkat pujian ini, kita terus mau mengatakan sungai sukacita Tuhan yang terus akan mengalir dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara juga. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yes Lord, ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegeranganku. Yes, haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Bapaknya Tuhan, yes Lord. Bapaknya Tuhan Yesus, haleluya. Sukacitamu penuh. Haleluya, haleluya. Kami terus mau bersyukur, kami terus mau bersukacita karena kami tahu Tuhan bahwasanya dengan sukacita Tuhan kami terus mau bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan kita karena kita tahu Dia juga akan masuk kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masukku. Amin. Dan gunung batu dan keselamatanku.
Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah mazmurku. Di saat itu juga Dia terus akan memberikan kekuatan itu kepada kita, kepada setiap orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Amin. Kita tahu dan kita juga terus mau mengatakan kepada Tuhan bahwasanya sukacita surga yang terus akan melingkupi kehidupan saya dan kehidupan saudara juga. Amin. Kita mengangkat pujian ini. Sukacita surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena sukacita-Mu yang terus akan membersihkan, akan memulihkan kehidupan kami. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan apa hilang haleluya. Kau ada dalam bagiku, sukacita surga datang menuhiku. Lagi kita akan pujian ini. Kita terus mau menerima sukacita itu kepada Tuhan. Haleluya, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Takkan hilang haleluya. Haleluya. Kau ada dalam bagiku, sukacita surga datang menuhiku. Sukacita surga datang menuhiku. Sekali lagi katakan sukacita surga. Sukacita surga datang menuhiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur terus kepada Tuhan. Bahwasanya dengan sukacita daripada Tuhan, sukacita surga yang terus akan melingkupi kehidupan kami. Mari kita tenangkan roh kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga di saat kita duduk tenang dalam hadirat Tuhan, biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Muliakan Kau. Haleluya. Ya Allah.
kepadanya. Kami terus mau belajar mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi umat kami. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai dia dengan kuasa-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan terus mengalir atas kehidupan anak-Mu Bapa. Sembunyikan diri belakang salib-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang telah dia persiapkan, biarlah Allah Roh Kudus Kau semakin lebih lagi diagungkan Tuhan, dan kami lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, semakin lebih lagi kami termotivasi, semakin lebih lagi kami diingatkan, karena kami tahu Bapa, firman-Mu perintah bagi setiap kami Tuhan, dan terang bagi setiap jalan kami Bapa. Dan kami juga tahu firman-Mu baru setiap hari, dan kami juga tahu bahwasanya firman-Mu akan mengubah hidup kami, mengubah hati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu yang Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, sehingga kami diubah, sehingga kami terus mengalami sesuatu yang baru, melewati pujian penyembahan kami, melewati firman Tuhan. Biarlah kami terus bersemangat di dalam Tuhan, karena kami tahu Tuhan, saat anak-anak Tuhan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, Tuhan terus akan mengatur setiap jalan kehidupan kami, karena kami tahu Allah berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi kepada saudara-saudara yang saya kasihi. Pada pagi hari ini saya yakin dan percaya sukacita Tuhan akan mengalir dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, yaitu yang pertama, ibadah live streaming kita akan masih berlanjut. Mari kita sama-sama untuk mencari wajah Tuhan. Mari kita sama-sama andalkan Tuhan. Mari kita terus saksikan ibadah live streaming kita di rumah. Kita dapat mengajak kawan-kawan kita satu hostel. Kita dapat juga beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun cara ibadah yang kita lakukan, biarlah semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari ini juga saya mengajak saudara-saudara semua untuk berdoa kepada bangsa kita, bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia. Biarlah Tuhan yang terus pulihkan, biarlah terus Tuhan yang memberi pematahan terhadap COVID-19. Pada pagi hari ini kita satukan roh kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan Yesus mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu tulus mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus melalui live streaming ini Tuhan. Kami menyatukan Tuhan setiap roh kami Bapa. Kami berdoa Tuhan terhadap bangsa kami Tuhan, bangsa Malaysia dan bangsa Indonesia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, setiap yang Kau kerjakan Tuhan terhadap bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami berdoa Tuhan Yesus dengan iman Tuhan,
Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pemulihan akan terjadi terhadap bangsa kami Tuhan. COVID-19 akan diputuskan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan Yesus, Kau yang terus bekerja Tuhan, yang memberikan Tuhan setiap pemulihan Tuhan kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan kepada setiap pemimpin kami Tuhan, mulai yang tertinggi hingga terendah Tuhan. Mari Engkau pakai mereka Tuhan secara luar biasa, supaya mereka Tuhan dapat memberikan Tuhan kebijakan-kebijakan Tuhan Yesus, yang memberikan Tuhan Yesus peraturan-peraturan yang terbaik yang daripada Tuhan, supaya Tuhan Yesus mereka dapat Tuhan mengatasi Tuhan setiap kelemahan-kelemahan Tuhan Yesus yang saat ini terjadi. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau yang mendahului setiap langkah mereka untuk mengambil keputusan Tuhan. Biarlah mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan kepada masyarakat Tuhan yang ada di bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia Tuhan. Mari Engkau memberikan kami Tuhan hati yang mau Tuhan, mau diatur Tuhan, hati yang taat Tuhan, supaya Tuhan Yesus kami Tuhan setiap masyarakat dapat Tuhan menjalankan Tuhan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kami Tuhan. Biarlah kami dapat Tuhan Yesus mematuhi Tuhan peraturan SOP yang ditentukan. Bapa yang baik, kami terus menyerahkan Tuhan setiap masyarakat yang ada di bangsa Malaysia Indonesia Tuhan. Setiap Tuhan Yesus, penyakit itu tidak akan mengenai kami lagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah kuasa-Mu yang terus Tuhan menaungi setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada Tuhan masyarakat Tuhan Yesus yang sudah terkena Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Tuhan yang sudah terkena Tuhan COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, mari Kau berikan mereka kesabaran Tuhan, Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan, berikan mereka kesembuhan Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan, supaya mereka dapat bersemangat Tuhan Yesus untuk melawan setiap penyakit yang mereka derita Tuhan Yesus, yang mereka alami. Biarlah Tuhan penyakit yang mereka alami Tuhan Yesus saat ini dapat Tuhan mendatangkan kemuliaan untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap Tuhan Yesus keluarga mereka, berikan mereka Tuhan kesabaran Tuhan, berikan mereka Tuhan Yesus hati yang mau mencari Tuhan pertolongan-Mu, sehingga Tuhan Yesus mereka dapat sabar Tuhan untuk merawat Tuhan Yesus, untuk terus mendoakan Tuhan Yesus keluarga mereka yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada setiap dokter-dokter kami Tuhan, tidak terkecuali Tuhan dengan perawat-perawatnya sekali Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan secara luar biasa, berkati mereka Tuhan di dalam kesehatan mereka, di dalam Tuhan Yesus kekuatan mereka Tuhan, berikan semangat yang baru Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka Tuhan Yesus tulus untuk merawat Tuhan setiap pasien-pasien yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan, naungan-Mu Tuhan yang terus menaungi setiap kehidupan dokter dan perawat-perawat kami Tuhan Yesus, tenaga medis kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada aparat keamanan, biarlah Tuhan mereka terus Tuhan Yesus sabar untuk Tuhan Yesus mengamankan Tuhan setiap masyarakat Tuhan, supaya mengikuti Tuhan peraturan-peraturan pemerintah yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika kami Tuhan Yesus bersatu berdoa Tuhan Yesus, meminta pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, maka Engkau yang turun tangan Tuhan membela, Engkau yang turun tangan Tuhan Yesus memberikan Tuhan Yesus yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah yang ajaib. Kami terus Tuhan Yesus mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus di atas segala bangsa kami. Ampuni Tuhan setiap Tuhan pelanggaran dosa-dosa bangsa kami Tuhan Yesus, keluarga kami Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan terus Tuhan layak Tuhan untuk menerima pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami yakini dan imani Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus akan mengerjakan Tuhan setiap apa yang kami perlukan menurut Tuhan Yesus kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
Kami terus Tuhan Yesus menyerahkan setiap doa ini melalui nama-Mu. Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersuka cita saat ini kita kembali bertemu di dalam ibadah Ahad pagi ini melalui live streaming. Terpujilah Tuhan buat hadiratnya yang luar biasa yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Amin. Terima kasih buat pelayan yang sudah melayani di dalam pujian penyembahan, dan juga kepada saudara Alex yang senantiasa setia untuk melakukan pengeditan terhadap setiap recording yang kita berikan kepada saudara Alex. Tuhan memberkati semua para pelayan dan juga saudara Alex yang setia mengedit semua dan mempersiapkan semua tata ibadah ini dengan baik. Puji Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya yakin dan percaya semua anak-anak Tuhan, dimanapun saudara berada, semuanya berada di dalam perlindungan Tuhan, berada dalam keamanan dan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Amin. Baiklah, pada saat ini saudara, tanpa membuang masa, kita langsung kepada kebenaran firman Tuhan yang diambil daripada 2 Tawarik, babnya yang ke-10 sampai babnya yang ke-12 ya. Pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat ataupun untuk belajar daripada kehidupan seorang raja. Raja ini baik, tetapi apakah bagaimanakah kehidupannya? Ya, bagaimanakah kehidupannya dan apa yang dapat kita lihat daripada kehidupan raja ini? Apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan raja ini? Ya, saudara, kehidupan raja ini merupakan satu potret ataupun satu gambaran tentang kehidupan orang Kristen di zaman sekarang. Oleh sebab itu, mari kita kepada firman Tuhan yang diambil. Yang pertama kita akan melihat daripada 2 Tawarik, babnya yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ya, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan, pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Ayatnya yang ke-7, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Amin. Kita berhenti sampai di sini dulu. Mari kita masuk kepada pengenalan sedikit terhadap Rehabeam. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari yang indah ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan walaupun Tuhan secara online Tuhan. Beribadah bersama-sama di rumah ataupun beribadah secara pribadi di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang hadir. Roh-Mu hadir dan bekerja di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi telinga kami. Di saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hati kami.
kami. Biarlah Tuhan firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara, pagi ini kita akan melihat kehidupan Rehabeam sedikit. Siapakah Rehabeam itu? Tadi pembacaan kita adalah bahwa Rehabeam itu merupakan anak kepada Raja Salomo dan boleh dikatakan cucu kepada Daud. Dan Rehabeam ini menjadi raja ketiga dalam dinasti Raja Daud. Ya, dalam dinasti Raja Daud. Rehabeam ini menjadi raja menggantikan ayahnya Salomo. Setelah Salomo mati, ya, Rehabeam ditabalkan ataupun dipilih oleh orang Israel untuk menjadi raja, meneruskan ayahnya Raja Salomo. Dan saya akan memberikan tajuk khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu Kristen Musiman. Bila saya amati, bila saya perhatikan kehidupan Raja Rehabeam ini, dianya merupakan suatu potret atau gambaran bagi kehidupan Kristen zaman now, ya, di mana kehidupan orang Kristen cenderung terombang-ambing, mudah terpengaruh, ya, mudah berubah-ubah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kadang-kadang sangat mengasihi Tuhan, kadang-kadang dia menjadi dingin, pudar. Dan saya yakin ramai orang Kristen yang punya pengalaman seperti Rehabeam ini. Saudara, bila saya mengamati kembali bahwa ada masanya kehidupan orang Kristen itu sangat berapi-api dalam mengasihi Tuhan. Tidak lama kemudian kita melihat, sudah mundur, sudah menjadi dingin, bahkan tidak lagi nampak di gereja ataupun di dalam peribadahan kelompok sel. Kehidupan kerohanian yang naik turun ini bisa disebutkan kehidupan ataupun kerohanian yang tidak stabil, ataupun bahasa kerennya dikatakan sangat labil. Jadi orang Kristen yang memiliki sifat yang begini, saudara-saudara, ia merupakan orang Kristen musiman. Ya, oleh sebab itu, bagaimana kira-kira pandangan Tuhan terhadap orang-orang Kristen yang musiman ini? Mari kita melihat selanjutnya tentang kehidupan Raja Rehabeam. Ya, Rehabeam memiliki saudara yang memiliki hubungan persaudaraan dengan Yerobeam, yang juga adalah seorang raja. Ya, Rehabeam ini boleh dikatakan raja yang baik. Hanya saja dia ada masalah tentang penundukannya kepada Allah, penundukannya kepada Tuhan selalu berubah-ubah. Pada awal pemerintahan Rehabeam, orang Israel datang menghadap dia. Tadi pembacaan kita mengatakan bahwa orang Israel datang menghadap dia, memohon kepada dia supaya Raja Rehabeam ini meringankan tanggung jawab mereka terhadap raja, meringankan pekerjaan mereka yang sangat berat, meringankan pajak mereka yang sangat besar. Inilah permohonan rakyat Israel, orang Israel kepada Raja Rehabeam pada awal pemerintahan Raja Rehabeam. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari? Tadi pembacaan kita mengatakan di dalam 2 Tawarikh babnya yang ke-10, ayatnya yang ke-6 itu, ayatnya yang ke-5, Raja Rehabeam ini menjawab orang Israel demikian. Dia berkata, tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa. Ya, datanglah kepadaku kembali lusa. Lusa maksudnya 2 hari kemudian. Dan rakyat itu pun kembali ke kemah mereka masing-masing. Selama 2 hari ini, saudara, selama 2 hari, Raja Rehabeam ini meminta nasihat, mencari solusi terhadap apa yang akan dia berikan, jawaban apa yang akan dia berikan kepada rakyat Israel, kepada orang Israel yang datang memohon kepada dia supaya meringankan beban mereka, supaya mengurangkan pekerjaan dan tanggung jawab mereka yang begitu besar. Dan Raja berkata, datang kepadaku 2 hari lagi. Selama 2 hari ini, dalam kurun waktu 2 hari, Raja Rehabeam berusaha mencari solusi untuk jawaban terhadap permohonan masyarakat, terhadap permohonan rakyat ini.
apa yang terjadi di dalam ketika dia mencari nasihat, ketika dia meminta nasihat kepada orang tua, maksudnya orang tua ini adalah orang-orang yang bersama dengan ayahnya Rehabeam dalam pemerintahannya dulu, yaitu Raja Salomo. Dan orang-orang tua ini memiliki ide yang bernas, memiliki jawaban yang bernas, yang simple, senang. Tetapi mari kita melihat bagaimanakah Raja Rehabeam menanggapi respon yang diberikan oleh para tua-tua itu. Orang tua itu memberikan jawaban kepada para tua-tua itu, memberikan jawaban kepada Rehabeam begini. Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Simple, mudah, dan saya yakin bila kita pada posisi ini, wow, ini adalah nasihat yang baik. Supaya orang Israel itu tetap menjadi hamba kepada ataupun rakyat kepada Rehabeam di sepanjang pemerintahannya, seperti nasihat para tua-tua ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudari? Raja Rehabeam ini juga pergi bertanya kepada kawan-kawan sebaya dia. Mungkin adalah orang-orang ataupun menteri-menterinya. Dan apa yang terjadi ketika Raja Rehabeam meminta nasihat kepada orang-orang muda ini, rekan-rekan sebayanya memberikan nasihat yang kurang baik. Dan dalam hal ini, Raja Rehabeam mengambil jawaban, keputusan yang diberikan oleh rekan-rekan sebayanya itu. Raja Rehabeam mengatakan kepada rakyat Israel bahwa dia tidak akan meringankan beban mereka, malah akan menambah, memperberat beban mereka dalam kepemerintahannya. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel ini menjadi berontak kepada Rehabeam. 10 suku daripada orang Israel ini pergi mengikuti Yerobeam, saudara kepada Rehabeam, dan menabalkan dia menjadi raja kepada mereka. 10 suku. Hanya 2 suku yang tinggal kepada Rehabeam. Tetapi apakah perbedaan Rehabeam dengan Yerobeam? Rehabeam ini masih melakukan perkara-perkara yang baik di mata Tuhan dalam awal-awal pemerintahannya. Dan dia juga melakukan banyak perkara-perkara yang baik di dalam kehidupan ataupun kota-kota pemerintahannya di awal pemerintahannya itu. Tetapi Yerobeam berbeda. Yerobeam membuat dan membawakan rakyat itu untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Bahkan dia membuat patung-patung, kuil-kuil. Dia membuat dewa-dewa, ya, menciptakan patung-patung pahatan untuk disembah oleh Yerobeam dan rakyatnya. Saudara, apa yang terjadi? Raja Rehabeam, ketika Raja Rehabeam ini melihat 10 suku ini sudah memberontak kepada dia dan menabalkan adiknya, saudaranya itu menjadi raja di kalangan mereka, apa yang terjadi? Raja Rehabeam ini menjadi marah. Dia menyuruh seorang pengawal, ketua, untuk pergi kepada ke-10 suku ini, ke-10 saudara mereka, orang Israel, ke-10 suku Israel tadi. Dan apa yang terjadi? Yang disuruh oleh Rehabeam ini dilempari oleh yang 10 suku itu sehingga dia mati, yaitu kepala bagian pekerja. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Hampir-hampir Rehabeam tidak boleh kembali ke Yerusalem karena takutnya. Dan apa yang terjadi di dalam ayatnya pasalnya yang ke-11, saudara-saudari? Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi ini, perhatikan baik-baik, 2 Tawarikh 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang
keempat, kita perhatikan baik-baik ya. Dalam ayat ini saya bacakan kepada kita semuanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Ini kehidupan Rehabeam. Perhatikan, maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Di sini Rehabeam, saudara, ketika Nabi Allah itu berbicara kepadanya supaya dia jangan maju berperang memerangi saudara-saudaranya itu, ya, saudara-saudaranya orang Israel yang ke-10 suku itu bersama dengan Yerobeam itu, saudara, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan nasihat daripada Nabi itu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Rehabeam tidak jadi pergi memerangi saudara-saudaranya itu. Rehabeam pergi dengan rakyatnya kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari, ketika dia pulang ke rumahnya dan ketika dia mendengarkan firman itu, satu langkah yang baru dibuat oleh Rehabeam. Dia berkata di dalam 2 Tawari, firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawari, ayatnya yang 2 Tawari 11 ayatnya yang ke-11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Ia memperkokohkan kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Saudara, setelah Israel menjadi negara utara dan selatan, Rehabeam memperkokoh setiap kota di Yehuda untuk melindungi kota-kota Yehuda dari diserang oleh Yerobeam. Hal yang menarik adalah Yerobeam tidak mengembangkan kekuasaan militernya dan dia hanya melakukan reformasi agama sahaja. Dengan tujuan dia mau mengekang saudaranya Rehabeam dengan reformasi agama. Dia mau mengekang Rehabeam dalam hal agama. Tetapi Rehabeam meningkatkan kewaspadaannya dari setiap aspek, baik dari setiap agama dan juga dari segi kemiliterannya, ya. Dia bukan hanya memperkokoh pertahanan di Yehuda secara militer, tetapi juga secara rohani, ya. Dia memimpin bangsa Yehuda untuk mencari Allah dengan segenap hati. Baca ayatnya yang ke-16 sampai 17. Dari segenap suku Israel yang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel, dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun, karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Saudara, dalam pemerintahan Rehabeam, dalam masa pemerintahan awalnya selama 3 tahun, Yehuda, kawasan Yerusalem berada di dalam keamanan. Ya, kunci keamanan itu bukan karena kekuasaan militernya yang baik, yang mantap, bukan karena aspek kemiliterannya sangat kuat diperkuat oleh Rehabeam, tetapi karena mereka mencari Tuhan. Selama 3 tahun mereka hidup di dalam ketaatan, di dalam ketekunan mencari Tuhan. Mereka mengikuti jejak Daud dan Salomo. Saudara, mereka mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan ikut perintah Tuhan. Saudara-saudari, para imam dan orang-orang Lewi bersama dengan orang-orang saleh dan meninggalkan negara utara dan berpindah ke Yerusalem mengikuti Raja Rehabeam. Semuanya mereka di sana mengalami kebangunan rohani. Semuanya mereka di sana mengalami lawatan Tuhan
Tuhan yang luar biasa. Mereka belajar dari Raja Daud dan Salomo untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan budi mereka. Negara Yehuda dilindungi dengan kubu-kubu pertahanan. Kerajaan Rehabeam diperkokoh selama 3 tahun. Mengapa hanya 3 tahun? Saudara, mari kita membaca di dalam babnya yang ke-12 ayat 1 sampai 2. Ya. Tawarikh babnya yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-2. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya sudah kokoh, ketika kekuasaannya sudah menjadi teguh, Raja Rehabeam berpaling. Raja Rehabeam mulai melupakan. Ketika kehidupannya, pemerintahannya, rakyatnya sudah mulai aman, selesa, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Wow. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara? Pada pemerintahan Rehabeam, pada tahun yang kelima masa pemerintahannya, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ini dikarenakan tadi masa pemerintahan pertamanya, ya, 3 tahun mereka aman, mereka kuat, mereka hidup selesa, aman, sukses. Kuncinya bukan karena kuat kemiliteran, tetapi firman Tuhan berkata, karena mereka mencari Tuhan, karena mereka bertekun mengikuti jejak Daud dan Salomo, mengasihi Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keselesaan itu, di tengah-tengah kesuksesan itu, Raja Rehabeam mulai melupakan Tuhan, mulai meninggalkan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Raja Rehabeam didisiplin oleh Tuhan, ditegur oleh Tuhan. Ya, Tuhan memakai Sisak Raja Mesir untuk menyerang pemerintahan Rehabeam. Ya, dia menyerang Yerusalem. Karena apa? Karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Karena kerajaannya telah didirikan dan diperkokohkan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Allah. Itulah alasannya mengapa mereka hanya 3 tahun saja aman, selesa, dan sukses. Saudara, Rehabeam itu sangat aktif sepanjang 3 tahun itu mencari Tuhan. Tapi pada masa-masa pemerintahannya berterusan ke tahun keempat dan kelima, pada pemerintahan tahun kelima, Raja Rehabeam ini mulai berubah setia kepada Tuhan. Ketika Rehabeam bersama rakyat mencari Tuhan, negara mereka aman, negara mereka kokoh dan teguh. Kebangunan rohani terjadi di kalangan mereka. Oh, haleluya, luar biasa. Namun sangat sedih bila mana pemerintahan Rehabeam ini memasuki tahun keempat, ia mulai berubah. Rehabeam mulai melupakan Tuhan. Dan tahun kelima, Tuhan menegur. Tuhan memakai Raja Mesir yang bernama Sisak untuk menyerang Yerusalem. Saudara, konsekuensi seorang pemimpin yang melupakan Tuhan, konsekuensi seorang pemimpin yang melupakan perintah-perintah Tuhan, sangat besar dampaknya kepada bangsa, sangat besar dampaknya kepada rakyat. 2 Tawarikh 12 ayat 16, saudara. Pertama, keteladanan bangsa Yehuda tidak turut mentaati hukum-hukum Allah. Yang kedua, bahwa raja dan rakyat telah memurkai Allah melalui perubahan mereka. Ya.
Perubahan itu adalah perubahan kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan Raja Mesir itu untuk datang menyerang Yerusalem. Saudara, mengapa Mesir tiba-tiba menyerang Israel? Mengapa Sisak tiba-tiba menyerang Israel? Padahal ayahnya Rehabeam, Salomo, memiliki hubungan yang baik dengan Raja Mesir. Ya, saudara, ini setiap orang yang bijaksana akan menyadari bahwa hal ini merupakan tindakan Allah. Bila ditinjau dari segi campur tangan Tuhan, hanya oleh karena kasih karunia Tuhanlah Raja Salomo dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan Firaun di Mesir. Bukanlah suatu kebetulan negara Israel bisa menikmati kedamaian. Kedamaian dan kekuatan Israel bukan karena kuatnya militer dan bukan karena kebijakan pemerintahannya, tetapi kedamaian yang dimiliki oleh orang Israel adalah karena ketekunan dan ketaatan mereka dalam mengikut Tuhan, dalam mencari Tuhan terhadap firman-firman Tuhan. Saat Rehabeam dan orang-orang Yehuda dengan sepenuh hati mencari Allah, Allah meneguhkan negara itu. Saat Rehabeam dan rakyatnya meninggalkan hukum Allah, Allah memakai Mesir sebagai cambuk untuk mendisiplin mereka. Saudara-saudari, sering sekali kehidupan orang Kristen zaman now begitu. Ya, seperti Rehabeam ini, bila hidup mulai senang dan sukses, kesetiaan kita kepada Tuhan berubah. Makanya tadi di awal-awalnya saya katakan bahwa kehidupan Rehabeam ini seperti potret, seperti gambar tentang kehidupan orang Kristen zaman now. Ketika kita mulai merasa nyaman, selesa, dan wow, sangat sejahtera, kita mulai berubah setia kepada Tuhan. Ketika kehidupan kita sudah mulai sukses, kita sudah berubah. Rehabeam berubah-ubah. Ya, saudara, di dalam ayatnya yang pasalnya yang ke-12, kita melihat ketika Raja Mesir datang menyerang Yerusalem, Nabi Semaya datang lagi kepada Rehabeam. 2 Tawarik 12 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, perhatikan baik-baik, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ternyata Tuhan yang menyerahkan Rehabeam dan rakyatnya kepada kekuasaan Sisak sebagai cambuk, karena Rehabeam sudah berubah kesetiaan kepada Tuhan. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri. Lihat, ketika ada cambuk, ketika ada teguran daripada Tuhan, Raja Rehabeam ini mendengarkan pesan firman Tuhan. Apa yang dilakukan? Ayatnya yang ke-6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, ini dia keunikan kehidupan Raja Rehabeam. Tadi yang pertama, ketika dia mau menyerang saudara-saudaranya, ya, bersama dengan Yerobeam yang ke-10 suku orang Israel itu, ketika dia mau berperang melawan mereka, ya, firman Tuhan datang dan berkata, jangan pergi, jangan maju untuk memerangi saudara-saudaramu. Rehabeam pun mendengar.
Dan apa yang terjadi? Dia dengar firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Hidupnya, pemerintahannya, rakyatnya diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara fisik, saudara. Mereka pemerintahannya diperkokoh, rakyatnya diberkati, kawasan daerah-daerahnya diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Secara rohani mereka mengalami kebangunan rohani. Dan ketika mereka mulai mengalami kemunduran, mereka mulai meninggalkan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memakai Raja Mesir sebagai cambuk lagi kepada Raja Rehabeam. Ya. Dan ketika Tuhan mau menghukum, ataupun ketika Tuhan menyerahkan Rehabeam ini kepada kekuasaan si Sisak Raja Mesir itu, firman Tuhan datang kembali. Dan Rehabeam bersama dengan rakyatnya mendengarkan firman Tuhan itu. Ya, mereka sadar bahwa ketika mereka meninggalkan Tuhan, akan ada disiplin daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Rehabeam bersama dengan rakyatnya merendahkan diri kembali di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan mereka berkata bahwa mereka, Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Israel, merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Raja Rehabeam membuat pengakuan, hanya Tuhanlah yang benar. Dan apa yang terjadi, saudara-saudari, kita melihat ketika Rehabeam merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, murka Allah surut daripada Rehabeam dan orang Israel. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meluputkan mereka daripada murka Allah, daripada hukuman yang mau dicurahkan oleh Tuhan melalui Sisak Raja Mesir itu. Alangkah indahnya, saudara-saudari, jikalau kehidupan Rehabeam ini senantiasa bertekun mencari Tuhan, senantiasa bertekun di dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara, sebabnya pada saat ini saya mau mengingatkan kita semuanya, sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin, para pendengar firman Tuhan yang ada di live streaming ini, saya mau mengajak kita semuanya, mari kita bertekun mencari Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita bertekun mengikuti Tuhan. Apa jua keadaan kehidupan kita. Di saat saudara susah, tekunlah mencari Tuhan. Di saat hidup saudara mulai sukses, aman, teguh, selesa, berhasil, tetaplah tekun mencari Tuhan. Saudara-saudari, ketekunan ini sangat perlu. Saya akhiri dengan ayat ini. Ayatnya yang ke-12, 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Ya. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ayat 14 yang terakhir, ia berbuat yang jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Ternyata ketidaktekunan itu adalah jahat di mata Tuhan. Hanya itu komentar firman Tuhan terhadap Raja Rehabeam. Dia kata, Rehabeam berbuat jahat. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ketidaktekunan, ketidaksetiaan merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di mana juga saudara berada pada saat ini, apa juga status kehidupan saudara pada saat ini, status diri saudara pada saat ini, saya mau mengajak kita semuanya, saya mau mendorong kita semuanya, mari kita belajar daripada kehidupan Rehabeam. Jangan menjadi Kristen musiman. Rehabeam ketika dia sukses, ketika hidupnya aman, ketika pemerintahannya kokoh, dia mulai melupakan Tuhan. Tapi ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan.
kembali berbalik kepada Tuhan. Jangan menjadi Kristen musiman. Apa jua status hidup saudara, susah, senang, sukses, dan sederhana, bertekunlah mencari Tuhan. Ingat, Raja Rehabeam mengaku, hanya Tuhanlah yang benar. Hanya Tuhanlah yang benar. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Senantiasa baru setiap pagi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebabnya pada saat ini saudara-saudara, marilah kita bersyukur. Saya bersyukur buat kehidupan Raja Rehabeam ini, di mana saya dapat menggambarkan diri saya dalam firman Tuhan melalui kitab Tawari ini, secara khusus melalui kehidupan Raja Rehabeam ini. Saya berdoa supaya setiap kita anak-anak Tuhan, pendengar firman Tuhan ini, di mana juga saudara berada, mari kita cek hidup kita. Mari kita evaluasi diri kita. Adakah kita Kristen musiman? Sungguh-sungguh ikut Tuhan di saat kita dicambuk, didisiplin, ditegur, atau juga di masa kita sukses, di masa kita senang, di masa kita aman, kita melupakan Tuhan. Jangan sampai cambuk itu datang kepada kita. Jangan sampai murka itu datang kepada kita. Kalau kita disadarkan, puji Tuhan. Kalau tidak disadarkan, berbahaya, saudara-saudari. Kalau tidak, insaf, berbahaya. Saya mengajak kita saudara pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Tekunlah mencari Tuhan, setialah ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen musiman. Sungguh-sungguh ikut Tuhan ketika kami di dalam kesusahan, ketika kami merasa aman, kami berubah setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak seperti ini Bapa, tetapi kami senantiasa menjadi orang-orang Kristen yang bertekun mencari Tuhan, yang setia ikut Tuhan, setia mencari Tuhan. Apa jua status kami, susah, senang, aman, dan kurang aman, kurang selesa, kami tetap bertekun mencari Tuhan. Demikian juga Bapa pada masa-masa ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemik ini ya Bapa, hamba berdoa biar iman kami ini Tuhan senantiasa teguh dan kokoh, semakin kuat berpegang kepada Tuhan Yesus Allah yang benar. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang benar. Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah-tengah cabaran pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Biar setiap kami semakin bertekun dan terus bertekun mencari Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beribadah secara fisik, tetapi kami dapat mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming. Kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Berkati setiap telinga yang mendengarkan firman ini. Berkati setiap mereka ya Bapakku. Oh, luputkanlah mereka, lepaskanlah mereka, lawatilah mereka, dan biarlah Tuhan kebangunan rohani itu senantiasa menjadi milik setiap kami ya Bapa. Dan kami tetap bertekun mencari Engkau ya Yesus, setia ikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan kami ya Allah Roh Kudus. Urapi kami ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, lawati kami ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Allah yang hidup, ambil alih dalam seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Jadikan kami menjadi orang Kristen yang berbuah senantiasa, sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan menemukan kami setia. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memberkati setiap umat-Mu dengan berkat Allah Elohim daripada tempat yang maha tinggi, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tuhan memberkati.